بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani azani Allah iyyakum. Bapak-bapak, saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menimba ilmu, ya, merendahkan diri kita demi kemuliaan ilmu, ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Sebelum masuk ke dalam tema atau lanjutan kajian kitab Tauhid yang masih meneruskan berkenaan dengan bahayanya hulu atau waspada dengan berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, ya. Perlu antum ingat bahwasanya dalam menuntut ilmu itu mesti ada adab dan etika yang mesti dihiasi dalam diri kita. Di antara adab yang mesti dihiasi sebagai penuntut ilmu yang ada di majelis ilmu, ya, sebagaimana telah disebutkan, dijelaskan pada pekan yang lalu, jangan gaduh, ya, jangan gaduh, ya, seperti gaduhnya di pasar. Dan di antara yang mesti diingat pula sebagai penuntut ilmu, mesti ketika mendapatkan ilmu akan ada suatu kebanggaan tertentu dengan sebab kita telah mendapatkan ilmu. Makanya waspada dari kebanggaan dan kesombongan. Waspada karena penyakit ini, yaitu kesombongan dan kebanggaan ini adalah penyakit yang pertama kali dimaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, sikap kita kepada teman, ya, semajelis mesti rendah hati antara satu dengan yang lainnya, ya.
Kemudian juga kepada guru mesti rendah hati, ya. Jadi jangan sampai congkak atau sombong, mendebat kepada guru, mendebat kepada teman, ya. Debat itu atau kecongkakan itu bisa dengan lisan, bisa dengan reaksi, ya. Maka ini mesti dihindari oleh para penuntut ilmu, ya. Karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Jadi kesombongan itu ada di dalam, kebanggaan dan diri itu ada dalam hati. Adapun kesombongan, khuyala, ada reaksinya yang dilakukan oleh anggota badan. Mesti waspada. Hiasilah diri kita di dalam menuntut ilmu itu dengan adab-adab etika sebagai penuntut ilmu. Ya. Coba kita perhatikan ulama salaf. Ya. Ada seorang yang bernama Al-Ansi. Bahwasanya tatkala dia keluar dari masjid, seorang ulama, ya, dalam rangka khawatir terlihat gerakan yang dilakukan oleh tangannya itu menunjukkan kesombongan, maka dia pegang tangan kirinya oleh tangan kanannya, khawatir terkena kepada kesombongan, ya. Karena kesombongan itu ada reaksi, ya. Sekali lagi, seseorang itu bisa sombong dengan ilmu, seseorang itu bisa sombong dengan harta, ya, jabatan. Waspada dengan kesombongan. Inilah hiasan yang mesti dihiasi oleh para penuntut ilmu. Dan perlu antum ketahui juga bahwasanya ilmu yang kita dapatkan itu membuahkan hasil dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita mendapatkan ilmu, harus lebih baik daripada sebelum kita mendapatkan ilmu dalam muamalah kita kepada keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kita, teman kita, harus lebih baik masuk ke majelis ilmu dengan satu wajah, yang maksudnya itu dengan ketika keluar dari majelis ilmu, wajah yang lain lebih berseri-seri, lebih menyenangkan. Ini yang mesti antum ingat sebagai adab penuntut ilmu. Jangan sampai ilmu kita ini membuat kita sombong. Sebagaimana jangan sampai harta kita, jabatan kita, kepopularitaskan kita membuat kita ini sombong. Lihatlah ulama salaf selalu merendahkan ke dalam dirinya, izdira ala nafsihi, khawatir cinta kepopuleran, khawatir sombong. Tatkala sedang wukuf di Arafah, ya, ada salah seorang ulama bahwasanya dia berdiri dan berdoa kepada Allah, kalau seandainya bukan karena ada saya di kalangan mereka, tentu mereka itu diampuni dosa-dosanya. Jadi merendahkan keadaan dirinya. Jangan, wah karena saya. Enggak. Bahkan ini merendahkan ke dalam dirinya sendiri, khawatir terjadi kebanggaan dalam dirinya, kebanggaan yang ada dalam hatinya, muncul dalam hatinya yang menghapus amalan yang telah dilakukan selama ini. Jadi merendahkan kepada dirinya. Ya, seperti itu ulama salaf mencontohkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ikhwah billah setelah kita mendengar dan mengetahui adab etika sebagai penuntut ilmu yang mesti dihiasi dalam diri kita, pertama jangan gaduh, yang kedua jangan sombong. Ya. Kemudian ikhwah billah, kita mulai menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan gulu. Setelah kita jelaskan pada pekan yang lalu tentang arti gulu secara bahasa dan secara syar'i. Kalau secara bahasa melewati batas, kalau secara syar'i berlebih-lebihan kepada yang tidak sesuai dengan syariat.
baik kepada pribadi, ya, asfas ataupun berlebihan di dalam beribadah. Kemudian telah kita jelaskan juga bahwasanya syirik pertama di muka bumi ini penyebabnya adalah berlebih-lebihan kepada para wali dan orang-orang soleh. Nah, kemudian dicontohkan bahwasanya di antara contoh berlebih-lebihan kepada pribadi seperti berlebih-lebihannya orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwasanya Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Dan begitu pula telah dicontohkan di dalam masalah ibadah berlebih-lebihannya seperti berlebih-lebihan orang Kristen yang tidak mau nikah, yang tidak dicontohkan di dalam syariat rahbaniyatan tada'uha, kependetaan yang mereka bikin sendiri yang tidak diturunkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan gulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala al-muallif rahimahullah wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati, waspadalah, hati-hati kalian, iyyakum waspada, wal ghulu berlebih-lebihan, ya. Fa innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang membinasakan orang yang sebelum kalian itu adalah al-ghulu, berlebih-lebihan. Musannif menyebutkan riwayat ini, ya, menyebutkan hadis ini tanpa menyebutkan riwayat dan juga tanpa mentahrijnya, ya, tanpa mentahrijnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nasai dalam sunannya, dan Ibnu Majah dalam sunannya. Nah, kejadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iyyakum wal ghulu ini tatkala sepulangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari melaksanakan ketika berangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu Hajjatil Wada dari Muzdalifah ke Mina. Ketika dari Muzdalifah ke Mina, dari Arafah ke Mina, di tengah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta tolong kepada Ibnu Abbas untuk diambilkan batu kerikil yang kecil saja dengan 7 butir batu. Iya. Kemudian Nabi SAW mengambilnya dengan tangannya yang mulia, dan manusia yang ada pada waktu itu yang mengikuti Nabi SAW atau yang berhaji bersama Nabi SAW di waktu Hajjatil Wada itu melihat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, amsalu haula'i, seperti ini maka hendaklah kalian melempar. Contohnya seperti ini nih, untuk melempar itu jangan besar-besar, ada yang dengan batu besar, ada yang enggak, kecil, kerikil kecil, nah, gitu. Seperti ini hendaklah kalian melempar. Wa iyyakum wal ghulu, waspadalah kalian dengan berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu, yang membinasakan sebelum kalian itu adalah berlebih-lebihan. Ini menunjukkan wajibnya bagi kita untuk mengikat ibadah itu sesuai dengan syariat. Iya, sesuai dengan syariat, sesuai dengan dalil, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jangan berlebih-lebihan melewati yang disyariatkan, ini tidak boleh. Maka amalan yang melewati batas yang disyariatkan itu amalannya tertolak. Jadi sekali lagi bahwa dalam beribadah itu mesti diikat dengan apa yang ada di dalam dalil, yang terdapat di dalam dalil. Dan sekali lagi bahwasanya kita itu
dalam masalah ibadah ini mesti mengikuti dalil. Ya, mengikuti dalil. Nah, kalau tidak mengikuti dalil, inilah yang menyebabkan kebinasaan umat terdahulu. Makanya Rasulullah mengatakan, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Yang membinasakan sebelum kalian, umat sebelum kalian itu adalah berlebih-lebihan. Seperti siapa? Orang Kristen, gulu terhadap Isa, yang mengeluarkan mereka dari agama kepada kekufuran. Akhirnya mereka binasa. Ya. Ya. Setiap di antara kita, ikhwah billah, menginginkan keselamatan. Akan tetapi kalau seandainya keselamatan itu tanpa menapaki bahtera yang bisa menyelamatkan kita, maka akan membinasakan. Maka diumpamakan bahwasanya sunnah itu bagaikan bahtera, bahtera yang dipakai oleh Nabi Nuh. Barang siapa yang mengikut bahtera yang dipakai Nuh akan menyelamatkan. Kalau tidak mengikuti bahtera yang dipakai Nabi Nuh akan membinasakan, akan tenggelam. Ya. Di sini ikhwahillah mewanti-wanti kepada kita hadis ini berlebih-lebihan di dalam beribadah, berlebih-lebihan juga di dalam kepada pribadi, berlebih-lebihan juga dalam segala sesuatu. Jadi berlebih-lebihan dalam segala sesuatu itu terlarang dalam agama, terlarang dalam agama. Jadi langkah keselamatan itu apa? Siapa yang tahu? Al-iktidal, tengah-tengah. Iktidal. Yang dimaksud iktidal itu adalah istiqomah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Fastaqim kama umir." Istiqomahlah sebagaimana aku perintahkan. Tidaklah orang Khawarij dan Mu'tazilah dan ulama kalam binasa kecuali dengan sebab gulunya mereka. Khawarij memiliki ibadah yang besar sampai para sahabat merasa hina dibandingkan dengan sholat mereka. Mereka selalu membaca Al-Quran, akan tetapi mereka tidak sesuai dengan syariat, menambah-nambah di dalam ibadahnya sehingga mereka itu binasa. Coba lihat ISIS sekarang ini, seolah-olah suatu kebenaran, akan tetapi itu di luar jalur, berlebih-lebihan, gulu, berlebih-lebihan. Ya. Setiap orang yang melakukan hal itu akan binasa. Dan ini memang terjadi, ya, sesuai dengan pengalaman. Tidaklah orang-orang itu berlebih-lebihan sampai kepada hasil. Enggak. Yang ada adalah kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pada zaman sekarang ini fenomena berlebih-lebihan itu sangat menyebar sekali, kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kebodohan, tersebarnya kebodohan, sehingga banyak menyelisihi atau mengikuti apa yang diperbaik, diindah-indah oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Oleh karena itu ikhwah billah, wajib bagi kita untuk mewaspadai dari berlebih-lebihan. Mesti istiqomah. Istiqomah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam segala sesuatu. Begitu pula Mu'tazilah, mereka itu juga menyimpang, mereka juga berlebih-lebihan. Maka dengan sebab mereka berlebih-lebihan, mereka pun binasa. Berlebih-lebihan dalam rangka mensucikan Allah, menganggap mereka itulah yang bertauhid. Kita lah yang tidak bertauhid, yang menyekutukan Allah, karena kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah seperti yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan mereka berlebih-lebihan dalam membersihkan Allah, sehingga menghilangkan segala sifat-sifat Allah. Sehingga yang menetapkan sifat-sifat Allah dikatakan kita ini orang-orang musyrikin. Mereka itulah ahli tauhid. Iya, oleh karena itu ikhwah billah, jalan pertengahan itu, yang iktidal itu adalah yang berpegang teguh di atas metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah yang kita pelajari semuanya itu
mudah-mudahan tidak lepas dan tidak menyimpang dari metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Yang membuat binasa orang terdahulu itu karena berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan itu sekali lagi wabillah membinasakan di dunia dan membinasakan di akhirat dan tidak akan mendatangkan kebaikan selama-lamanya. Ya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, halaman 166. Pertama, an-nahyu 'anil ghulu wa bayanu su'u aqibatihi. Larangan berlebih-lebihan, wa bayanu su'i aqibatihi, penjelasan akibat yang jelek bagi orang yang berlebih-lebihan. Larangan dari berlebih-lebihan dan penjelasan tentang jeleknya akibat yang berlebih-lebihan. Yang kedua, faedah yang kedua, al-iktibaru biman sabaqana minal umam. Hendaklah mengambil pelajaran biman sabaqana minal umam, kepada orang yang mendahului kita dari umat-umat. Ambillah ibrah orang yang terdahulu dari kita, dari umat-umat, litazannubi ma waqa'u fi minal akhta, agar bisa menjauhi apa yang terjerumus dalam apa-apa itu dari berbagai macam kesalahan. Al-iktibaru biman sabaqana minal umam litajannubi ma waqa'u fihi minal akhta, mengambil pelajaran dari orang yang terdahulu dari umat kita, dari umat yang terdahulu yang mendahului kita, agar bisa terjauh, untuk menjauhi apa yang telah membuat mereka itu terjerumus dari berbagai macam kesalahan. Yang ketiga, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasyirki wa wasailihi wa bu'dihim anhu. Kesemangatan Nabi SAW untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan, sarana-sarana kesyirikan, dan jauhnya wa bu'dihim anhu, dan jauhnya mereka darinya. Kesemangatan Nabi SAW untuk keselamatan umatnya dari kesyirikan dan sarana-sarana kesyirikan, dan yang menjauhkan mereka darinya. Seperti contohnya masalah kuburan, masalah tempat-tempat ziarah, itu sarana yang mengakibatkan kepada kesyirikan. Di antara kesalahan yang ada, di antaranya afwan sekali, sekarang itu kan mazarat yang ada di Mekah itu dikunjungi oleh orang-orang yang umrohan, orang-orang yang haji. Ya, kesempatanlah bagi tukang taksi, jadi banyak uangnya. Padahal tidak ada dasarnya. Sekali lagi, tidak ada dasarnya. Tidak ada sahabat Nabi SAW setelah mereka berhijrah, sekali lagi ke Madinah, terus sepulangnya itu pingin ke Gua Hiro, pingin lihat Gua Sur. Sama sekali nggak ada. Ke Jabal Rahmah mengambil barakah. Sekali lagi, ya kesempatan lah mungkin bagi para pembisnis untuk mengumpulkan uang. Tapi sekali lagi ingat, mesti mewanti-wanti kepada umat, terutama ini yang suka membimbing, bahwasanya tidak ada keberkahan di Gua Hiro, tidak ada keberkahan di Gua Sur, tidak ada keberkahan di Jabal Rahmah. Karena itu semuanya adalah sarana-sarana kesyirikan kalau berlebih-lebihan di dalam suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan dan sarana-sarana yang membuat mereka itu terjerumus kepada kesyirikan, seperti masalah mazarah untuk tempat-tempat yang diziarahi.
begitu, sangat diwati-watikan oleh Nabi SAW. Ya. Masalah kuburan, jadi mengibadahi kuburan. Ya. Ya, insya Allah nanti kita akan jelaskan lagi. Yang keempat, faedah yang keempat, al-hathu alal iktidari fil ibadati wa ghairiha baina janibiyil ifrati wa tafrid. Al-hathu alal iktidari fil ibadati wa ghairiha baina janibiyil ifrati wa tafrid. Anjuran untuk istiqomah dalam ibadah sebagaimana yang diperintahkan, dan juga istiqomah dalam hal-hal yang lain, akidah, akhlak, ya, antara dua sisi, ya, pertengahannya itu antara berlebih-lebihan dan mengurangi, mesti iktidal. Ya. Yang kelima, faedah yang kelima, annal gulu wa fis salihin sababun lil wuqu'i fi syirik. Berlebih-lebihan terhadap orang soleh sebab terjerumusnya dalam kesyirikan. Seperti yang telah kita jelaskan tentang 5 orang-orang soleh yang hidup dalam ketauhidan pada waktu itu, yaitu di zaman hidup setelah Nabi Adam itu 10 abad. Di situ ada orang-orang yang soleh yang bernama Waddan, Suwa'an, wa Yaghutsa, wa Ya'uqa, wa Nasra, ya kan? Meninggal dalam 1 tahun. Pada waktu itu akhirnya mereka merasa kehilangan, bersedianya bikin patung. Ya. Dan di sini juga ikhwah fillah, sepeninggalannya Malik Abdullah, ada seorang pelukis yang mau di sini di Jeddah karena berlebih-lebihan, tapi ulama langsung menasehatinya, jangan berlebih-lebihan. Langsung Syekh Abdul Muhsin Abbad dalam mauqi resminya menasehati, karena di situ ada keinginan untuk diadakan di lapangan dengan lukisan yang dia lukis seni. Memang kan bukan keadaan ancaman bagi yang membuat gambar patung yang bernyawa itu berlebih-lebihan. Akan tetapi ulama di sini tidak diam. Ketika ada muncul suatu kemungkaran, langsung datang nasihat yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, ya, guru besar ulama Rabbani yang masih hidup pada zaman sekarang ini. Bapaknya Syekh Abdul Razak, ya kan, di Madinah, ya, di Jeddah lagi, ya. Karena tersebarnya kebodohan, hanya menganggap suatu hal tersebut baik, seni dan lain sebagainya. Hebat, bisa melukis, ya. Kelima, yang keenam, syiddatu khawfihi sallallahu alaihi wasallam minasyirki wa tahdhiru anhu. Nabi SAW sangat khawatir, takut dari kesirikan, dan Nabi SAW mewanti-wanti dari kesirikan. Iya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa aman dengan kesirikan. Wah, sudah ngaji, insya Allah terlepas dari kesirikan. Wah, udah jadi ustadz terkenal, terlepas dari kesirikan. Wah, udah jadi mahasiswa penuntut ilmu, aman dari kesirikan. Abul Anbiya Ibrahim merasa tidak aman dengan kesirikan, apalagi kita. Ya. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Qala mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif, semoga Allah merahmati kepadanya, wali muslimin an ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wali muslimin, menurut Imam Muslim, ya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim, semoga Allah merahmati kepadanya. An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Siapa Ibnu Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali, seorang sahabat yang mulia dan seorang alim yang besar, dianggap termasuk kibar ulama sahabat. Semua fatwa kembali kepada Ibnu Mas'ud, dan juga Ibnu Mas'ud itu sebagai perawi hadis. Ya. Dan Ibnu Mas'ud itu paling sangat menentang kepada kebid'ahan dan berlebih-lebihan. Ada seperti itu yang terkenal Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud, antum tahu nggak Ibnu Mas'ud? Kemarin yang telah kita baca, saya kadang suka baca dengan ikhwah yang ada di para penuntut ilmu di Mekah, bahwasanya diceritakan dalam sebuah ini bahwasanya Ibnu Mas'ud itu kakinya itu kecil. Nah, ketika tersingkap angin, tersingkap oleh angin, kakinya kelihatan kok kecil. Akhirnya para sahabat yang lain pada ngetawain, kecil, pada ngetawain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya betis yang kecil itu pada hari kiamat itu ketika ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ini juga salah satu dalil yang menjelaskan bahwasanya nanti pada hari kiamat itu yang ditimbang itu adalah shahibul amal, yang berbuat, orangnya juga ditimbang. Dengan sebab amalan baik berat, dengan sebab amalan jelek ringan. Walaupun misalnya ada orang yang gemuk besar tapi amalannya jelek, gak berat. Ya, seperti itu. Jadi wabilah sekali lagi itu Ibnu Mas'ud, seorang ulama kibar, ulama besar di kalangan sahabat ya. Dan termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Allah telah meridhoi kepadanya dan mereka ridho kepadanya. Ya, jadi wabilah apa yang dikatakan oleh dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah bersabda, jadi yang bahwasanya Rasulullah bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, sampai 3 kali Rasulullah SAW bersabda, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Tanattu sama mirip artinya dengan gulu, dengan itra, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam berbicara, berbicara dengan ungkapan-ungkapan bahasa yang tidak dipahami oleh manusia, berbicara dengan ungkapan-ungkapan dalam rangka menonjolkan dirinya itu pinter, sehingga saking pinternya itu yang diajak bicara juga tidak paham. Seperti itu. Berbicara tentang urusan politik, berbicara tentang urusan-urusan negara, berbicara tentang urusan-urusan tentang media. Kan orang takjub, Masya Allah, pintar tapi yang di depannya juga gak ngerti apa yang dia katakan padahal. Yang seperti ini tidak memberikan faedah sedikit pun. Halaka, binasa. Orang yang Masya Allah berbicaranya kayak orang mustaqqa, orang yang pintar, orang yang punya wawasan tinggi ya. Padahal yang diajak bicara itu mereka belum mengenal urusan agama mereka. Bahkan di antara mereka ada yang tidak mengetahui bagaimana tata cara sholat yang benar, tidak mengetahui bagaimana tata cara sholat wudu yang benar. Bahkan di antara mereka juga tidak mengetahui bagaimana mandi setelah junub. Jadi yang mereka ucapkan berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan makna yang ada di hadapan itu, tidak sama sekali memberikan manfaat dengan ucapannya. Hadza minat tanattu. Ini termasuk berlebih-lebihan.
Karena tujuan si yang berbicara itu ingin menampakkan dirinya bahwasanya saya itu orang yang paham, saya itu orang yang wawasannya tinggi, biar diketahui oleh semua halayak ramai, walaupun mereka yang hadir tidak paham. Ya. Nah, yang semestinya bagi pembicara itu atau para pengajar yang berbicara di depan itu, jadi berbicara sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang yang hadir dan yang mereka butuhkan dalam urusan agama mereka, urusan muamalah mereka dan akhlak mereka. Inilah yang dituntut. Jangan ya, itu yang memberikan manfaat. Adapun yang menampakkan dirinya agar diketahui oleh manusia itu orang pintar, ya, berwawasan tinggi, berbicara tentang politik, ya, analisa sini, analisa sana, ini minat tanattu, termasuk berlebih-lebihan dalam berbicara. Wahada la yufidu syai', ini tidak memberikan faedah sedikit pun, ya. Wajib bagi kita untuk mewaspadainya agar tidak termasuk orang yang tanattu di dalam berbicara. Oleh karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat, haditsun nas bima ya'rifun, berbicaralah kalian kepada manusia dengan sesuatu yang mereka kenal. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Kenapa? Karena berbicara tidak sesuai dengan akal mereka. Itu dari sisi berlebih-lebihan dalam berbicara, tanattu fil kalam. Ada juga at-tanattu fil istidlal, berlebih-lebihan dalam mengambil dalil. Seperti berlebih-lebihannya mengambil dalil itu adalah ahlu mantik, ahlu kalam. Mereka menyimpang, lari dari mengambil dalil dari kitab dan sunnah kepada kaidah-kaidah mantik, mustalah, istilah-istilah filsafat Yunan. Dari mana datangnya ilmu mantik? Dari mana datangnya kaidah-kaidah ilmu mantik? Min ain? Dari mana rihbah? Datang dari Yunan. Lalu digunakan istilah tersebut di dalam Islam. Dengan sebab masuknya ilmu Yunani, ilmu mantik ini, mereka meninggalkan untuk mengambil dalil dari kitab dan sunnah. Lalu mereka mengatakan bahwasanya dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak mengandung faedah yakin. Sungguhnya yang memberikan faedah yakin itu adalah menurut mereka adalah dalil-dalil akal. Dengan sebab itu mereka binasa. Ya betul? Binasa. Dan orang-orang yang mendahulukan akal itu, sekali lagi ikhwah fillah, mengakui para ulama filsafat, para ulama ilmu kalam seperti Imam Ar-Razi, ya kan? Ya. Dan para ulama pada bertaubat. Mereka sibuk dengan ilmu kalam, sifat dalam kehidupannya itu disibukkan, tapi tidak mengerti apapun. Jadinya walaupun sibuk dengan ilmu, seolah-olah sedang bergelut dengan ilmu, akan tidak mengerti tentang agama sedikit pun, karena meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Umur mereka dihabiskan dengan ilmu kalam, jadal dan ilmu mantik, ya, dan mereka binasa di akhir kehidupannya. Dan ini merupakan kesaksian para ulama ilmu kalam itu sendiri. Ini yang menunjukkan bahwasanya benar sabda Nabi SAW, halakal mutanatti'un, binasa orang mutanatti'. Mutanatti dalam berbicara, mutanatti dalam istidlal, mengambil dalil. Adapun mutanatti dalam beribadah, sebagaimana yang telah kita jelaskan, manusia menambah ibadah di atas batasan yang disyariatkan, seperti kependetaan orang Kristen, di mana kalau bukankah Rasulullah SAW mengatakan, usolli wa anam, aku sholat dan aku pun tidur, wa asumu wa uftir, aku saum dan aku pun apa?
buka saum. Wa atazawwajun nisa, aku pun menikahi wanita. Wa akulul laham, dan aku pun memakan daging. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Inilah yang dimaksud dengan tidak melewati batas di sini. Bagaimana kehidupannya halakal nanti. Binasa. Bagaimana kebinasaan orang Kristen yang tidak mau nikah? Jadinya zina di belakang. Begitu. Adapun orang yang selalu tidak menikah, selalu saum dan tidak buka, sholat terus tiap malam dan tidak tidur, ini termasuk gulu, tanatu, berlebihan. Dan Nabi SAW mewanti-wantikannya. Hada din yusrun walan yusyadad din ahadun illa walabahu. Agama ini mudah dan tidaklah seseorang itu berlebihan dalam agama kecuali akan mengalahkan kepadanya. Maka hendaklah kita bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sekali lagi, hadaka al-mutanatti'un. Faedah dari hadis ini pertama, al-hasu al-istinabit tanattu, anjuran untuk menjauhi tanattu. Tanattu itu berlebih-lebihan. Fi kulli syai'in, dalam setiap sesuatu. La siyama al-ibadah, terutama ibadah, wa taqdiri sholihin, dan menghormati orang soleh. Cium sama orang soleh. Kalau antum mengetahui kan, kepada orang yang berbuat baik bagi kita sayang ya. Hati kita itu sayang sekali, senang sekali. Pingin ngerangkul, pingin mencium, pingin apa. Tetapi tidak boleh terlalu. Kalau mencium sebatasnya nggak apa-apa, senang seperti biasa rangkul. Tapi ini sampai menundukkan kayak ruku dan lain sebagainya, ya itu tidak boleh kan? Jadi makanya kalau kita perlihatkan para ulama di sini, ketika ada yang mau mencium terlalu bertinggi, dia tidak, coba suka dilarang kan, begitu ya, langsung ditahan. Memang kita itu ingin menghormati mereka, tapi bentuk penghormatan itu ya jangan berlebih-lebihan lah. Atau saya mendengar di Mekah ada yang ya begitulah kesufi-sufian lah, ada yang seperti itu dan punya halaqah tersendiri di rumahnya dan dilarang di sini itu. Kalau di Indonesia sebaliknya, kalau di sini yang menyimpang dari kebenaran itu dilarang ya. Di sini ini masya Allah negara tauhid, negara sunnah ini. Dihinakan yang berlebih-lebihan, dihinakan kesufian, dihinakan yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Nah, diceritakan ya oleh salah satu yang pernah masuk ke asrama dan tempat sholat yang biasa ya suka berlebih-lebihan ya di dalam ibadah. Jadi si pemimpinnya itu atau yang diagungkannya itu, yang dianggap solehnya itu hanya melihat saja murid-muridnya melaksanakan sholat. Dia emang nggak sholat. Udah diwakilkan. Sudah begitu, murid-muridnya habis sholat langsung pada cium tangan orang soleh yang dianggapnya soleh. Padahal memang soleh itu definisinya yang ikhlas dan mencontoh Nabi, ya kan, beramal soleh, bukan yang berlebih-lebihan dalam agama. Sampai di sininya itu kalau ada tanda hitam saking dicium terus sama murid-muridnya. Barokah ya. Iya. Iya, sekali lagi larangan untuk berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Sampai dalam makan juga nggak boleh berlebih-lebihannya. Kalau makan berlebih-lebihan apa akibatnya? Iya. Kurang makan juga sama sakit mah. Iya kan? Tengah-tengah aja yang enak itu. Iya. Sedang-sedang aja. Iya. Iya. Yang kedua, al-hathu 'alal iktidal fi kulli syai'.
anjuran untuk sinegar tengah, pertengahan, istiqomah, tidak melewati batas, fi kulli syai, dalam segala sesuatu. Pokoknya yang tengah-tengah itu nikmat gitu. Iya. Yang ketiga, syiddatu hirsihi ala rajati ummatihi wa ijtihaduhu fi'il iblagh. Semangatnya Nabi SAW untuk menyelamatkan umatnya dan bersungguh-sungguhnya Nabi SAW untuk menyampaikan risalah. Ini bab yang baru, insya Allah pekan yang akan datang aja lah. Ya, karena masuk ke dalam bab baru. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Tapi mungkin ada tambahan lagi ya. Di antara salah satu bentuk berlebih-lebihan kepada Nabi SAW itu merayakan Maulud Nabi dalam setiap tahun. Ya, itu sedikit menyampaikan. Ya, karena orang Nasrani juga menghidupkan hari Maulid dalam setiap tahunnya ya. Dalam setiap tahunnya dalam sejarah mereka. Maka sebagian kaum muslimin juga menyerupai orang Nasrani, ikut-ikutan dengan orang-orang Nasrani. Dan terjadinya maulud dalam Islam itu setelah lewatnya kurun yang diutamakan. Karena perayaan maulud itu tidak disebutkan di abad yang diutamakan, abad sahabat, abad tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Akan tapi terjadinya itu setelah abad lebih dari 300, abad 400-an. Iya, atau setelah itulah, setelah hilangnya abad yang utama khair, yaitu yang diutamakan oleh Nabi SAW, yang disebutkan dari itu yang terbaik, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya abadnya itu adalah abad sahabat, abad tabi'in dan abad yang mengikuti tabi'in. Setelah itu terjadilah perayaan Maulud Nabi SAW. Terus mau kepada siapa kita mau contoh? Mau kepada siapa kita mau contoh Nabi SAW? Iya, silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Apa perbedaan dari makna dari kalimat tanatu dan al-mutanati? Tanatu, kalau belajar ilmu sharaf, insya Allah akan belajar. Tanah to'a, ya tanah to'u, tanah to'an itu masdar. Mutanati adalah isim fa'il. Ya. Sedangkan jamaknya adalah mutanati'un. Jadi perbedaannya adalah isim fa'il dan isim masdar. Jadi sama aja ya, intinya, tapi dalam satu kalimat juga. Ya, bisa dipahami Pak? Tapi artinya kalau al-mutanati'un, mereka yang berlebih-lebihan. Bedanya di situ artinya. Kalau tanatu berlebih-lebihan aja perbuatan, seperti masdar ada perbuatan ya seperti itu, masdar itu perbuatan berlebih-lebihan. Ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita simak pada hari ini, baik ikhwah yang ada di Jeddah maupun para pendengar yang selalu rutin mendengarkan di radio Binbas di Yogyakarta, mendapatkan kemanfaatan yang kita semuanya dan antum semuanya simak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.